Mana nih ya orang pertama yang mau dapetin 100.000? Lumayan loh buat uang jajan. Ini beneran kak? Beneran, aku bisa. Wah bisa betul, kok bisa perkenalan dengan bahasa Bali. Coba gimana sih? Swastiastu, Wastanturiang Keisha, Titiang Saking Bekasi. Buset, apa tuh artinya? Nama saya Keisha, saya dari Bekasi. Nah aku juga bisa loh sebutin alat musik dari Bali. Apa aja tuh? Ada gamelan Bali, gegok, sama suling gambus. Wah, banyak banget ya. Bagus. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan ini, kamu dapat 100.000. Let's go. Siapa lagi nih ya orang yang mau dapet 100.000? Wih, ada kakak tuh, tanyain ah. Kak, lagi sendirian aja? Lagi sibuk gak? Ini nih saya ada yang kuis nih. Kakak bisa ngejelasin tentang suku Bali apa aja yang ada di pemikiran kakak? Kakak bisa dapat 100.000 loh. Ini gampang banget, pasti kakak tahu. Apa ya? Aku tahu ya. Oh, aku tahu. Aku tahu misalkan suku Bali itu ada dua. Oh, ada dua. Sama suku Bali Aga sama suku Bali Petani. Oh, ada dua ya? Iya. Kalau misalkan suku Bali Aga, ini merupakan suku Polandia yang terletak di Bali dan mereka sedikit terkena pengaruh dari Majapahit. Oh, jadi ya, namanya suku Bali Aga atau suku Bali Pulang. Nah, suku Bali Aga ini berada di salah satu desa yang bernama Desa Trunyan, Bangli, Kintamani. Selain Desa Trunyan, ada juga Desa Tenganan yang berada di Karangasem. Mereka tinggalnya juga di daerah pegunungan, jadi mereka terisolasi. Oh, jadi penduduknya dikit ya, bisa dibilang. Ya, bisa dibilang. Dan juga mereka punya tradisi yang unik loh. Wah, apa tuh? Yang aku tahu, mereka tidak mengadakan ngaben. Oh, kenapa itu? Karena mereka tidak membakar mayat, tapi mereka taruh mayatnya begitu aja. Loh, gimana tuh? Gak bau apa? Anehnya ada pohon tarimannya. Oh, Trunyan. Kenapa? Itu dapat menetralisir katanya mereka. Jadi mayat-mayat yang ditaruh di atas pohon itu tidak akan bau. Oh, keren sekali ya. Ya, terus yang kedua juga ada suku Bali Majapahit. Oh iya. Suku Bali Majapahit ini yang biasa kita temuin. Oh, mereka mengadakan ngaben, acara festival. Oke. Jadi yang Majapahit itu yang mayoritas ya kak ya? Karena kakaknya bisa menjawab pertanyaan kuis ini, kakak mendapatkan 100.000. Pasti video ini orang yang bisa ngejelasin tentang suku Bali dapat 100.000. Aku tahu nih. Jadi, hal pertama yang bakal aku bahas mengenai suku Bali adalah pakaian adat mereka. Yang pertama adalah pakaian payas agung. Payas agung berasal dari kata payas yang artinya riasan dan juga agung yang berarti besar, megah, ataupun mewah. Jadi, jika kita gabungkan, payas agung itu berarti pakaian atau busana yang memiliki kesan megah dan juga mewah. Pakaian agung ini banyak menarik perhatian masyarakat loh teman-teman, baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar negeri. Kenapa? Karena pakaian ini tuh kesannya etnis banget, mewah, udah gitu spesial lagi. Nah, karena itu juga pakaian payas agung gak sembarang dipakai buat berbagai acara. Biasanya pakaian payas agung itu digunakan sebagai busana pengantin dalam upacara pernikahan. Yang kedua adalah payas madya. Berbeda dengan payas agung yang aturan mengenai kelengkapannya itu cukup ketat, payas madya memiliki aturan yang cukup fleksibel nih teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita pakai baju payas madya, kita tuh atasannya boleh pakai baju kaos polo, kemeja, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada payas alit. Payas alit berasal dari kata Bali alit yang artinya kecil dan juga sederhana. Nah, sesuai dengan namanya, payas alit ini terlihat sederhana nih teman-teman. Biasanya mereka kenakan untuk pergi sembahyang atau sekedar membersihkan pura dan lingkungan sekitar dalam keseharian mereka. Oke, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang senjata tradisional dari Bali. Yang pertama adalah keris Ki Baru Gajah. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris yang dipercaya dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat yang berada di Bali. Nah, oleh karena itu, setiap bulan Juni atau tepatnya hari ke-210 pada penanggalan kalender Bali dilakukan tradisi yang namanya ngelisah. Apa sih tradisi ngelisah itu? Jadi, tradisi ngelisah merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-menurun dengan tujuan untuk
membersihkan keris tersebut nih teman-teman. Nah, ternyata senjata tradisional dari Bali ini nggak cuma ada keris Ki Baru Gajah aja loh teman-teman. Ada keris Tayuhan, Trisula Bali, Caluk, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, aku bakal ngebahas tentang tradisi yang biasanya dilakukan di Bali. Kalian pasti pernah kan dengar tentang ngaben? Tapi kalian tahu nggak sih apa itu ngaben? Jadi teman-teman, tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu, terutama di daerah Bali. Ngaben berasal dari kata beya yang artinya bekal. Tapi ada juga nih yang bilang kalau ngaben itu berasal dari kata ngabu yang artinya menjadi abu. Tradisi ngaben dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar ia bisa memasuki alam atas di mana ia bisa menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Nah, tradisi ngaben ini juga dipercaya dapat menyucikan roh anggota keluarga mereka yang sudah meninggal menuju ke tempat peristirahatan terakhir nih teman-teman. Nah, itu dia pembahasan aku mengenai suku Bali. Yuk stitch video ini kalau kalian tahu info lain tentang suku Bali. Stitch video ini orang yang bisa ngejelasin tentang suku Bali dapat 100.000. Minumnya jatuh. Saya lagi dengerin Asik. Ahoy. Wih, lagunya enak banget ya Kak. Apa itu maknanya? Jadi lagu ini ciptaan oleh I Gede Darmawan dan ini menceritakan tentang pemuda-pemudi yang merasa senang tinggal di Bali. Oh, alah gitu. Ya. Ini ya Kak minumnya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Akhirnya